Oke, di video kali ini gue pengen ngebahas gimana caranya buat bikin lo bisa narik perhatian audiens lo pas lagi public speaking. Ini penting banget nih. Jadi lo benar-benar dapetin atensi dari audiens lo. Pasti lo semua sebenarnya pengen kan ya, pas public speaking semua audiens lo itu benar-benar nyimak sampai selesai apapun yang lo bicarain dari A sampai Z. Soalnya ketika audiens lo itu pecah tuh maksudnya enak ya, entah karena gimmick lo itu masuk atau materi lo tuh ngena banget ke mereka. Itu jadi salah satu tanda kalau public speaking lo itu sebenarnya sukses besar buat menghibur audiensnya lo gitu. Oke, gue bakal jelasin ke kalian gimana caranya bisa narik perhatian audiens pas lagi public speaking lewat video kali ini. Pertama banget nih ya, kenalin audiens lo itu siapa. Sebelum public speaking, lo bener-bener harus tahu dulu siapa yang jadi audiens lo dengan baik. Mereka itu siapa, kayak background pendidikannya apa, rentang usianya berapa, terus profesinya apa. Lo bener-bener harus pahamin itu dulu baik-baik. Ini penting banget buat bener-bener nangkep vibes audience lo. Kalau gue bahasanya tuh be in same vibe as the audience. Karena ketika lo udah bener-bener paham audience lo itu siapa, lo bener-bener bakal tahu gimana cara buat ngebawain materi. Karena lo pasti bakal nyesuain sama audience lo. Misalnya nih ya, ketika audience lo itu anak-anak Gen Z yang kekinian, lo bisa banget pakai istilah-istilah kekinian juga. Kayak misalnya skena lah, red flag lah, ghosting lah, YTTA, atau bisa juga cogil, kayak this is cogil, sorry aku mabok. Enggak dong ya, bercanda ya. Intinya kata-kata yang kekinian lah ya. Lo juga pasti tahu kan kata-kata kekinian yang sering banget dipakai sama anak-anak Gen Z. Nggak perlu gue ajarin lagi kali ya. Tapi ini jadi isu kalau misalnya audiens lo itu bapak-bapak atau ibu-ibu komplek. Jangan pakai kata-kata yang kekinian, karena mereka tuh bener-bener bakal nggak ngerti guys. Ya intinya kalau kata gue, lihat dulu siapa audiens lo. Karena beda latar belakang, bakal beda juga cara buat ngebawain materi yang bakal lo angkat pas lagi public speaking. Oke. Yang kedua, mulai dengan cerita yang menarik. Kalau lu udah tahu siapa audiens lu mulai bisa buka presentasi atau public speaking lu itu pakai cerita yang menarik banget. Karena sebuah cerita yang menarik itu bakal jadi pintu masuk lo untuk ngebangun koneksi emosional sama audiens lo. Dan ini penting banget lo guys, emotional connection between you and your audiences. Lo bisa cerita kisah hidup lo yang relevan sama topik pembicaraan lo misalnya. Contohnya banget nih ya, pembicaraan lo itu misalnya tentang gimana cara buat ngebangun leadership. Lo bisa ceritain pengalaman lo pas jadi ketua OSIS atau jadi ketua panitia acara atau ketua BEM. Pokoknya ceritain pengalaman lo yang relate banget sama sesi kepemimpinan gitu. Atau lo juga bisa cerita pengalaman yang unik atau lucu yang lo punya tuh ya, yang relevan sama topik pembicaraan lo nanti. Ini gue jamin, pasti audiens tuh bakal langsung nyimak lo, karena pada dasarnya banyak banget orang yang suka denger cerita. Apalagi kalau ceritanya dimulai dari, tahu nggak sih? Bukan dong ya, kalau itu kan gosip ya. Kalau lo gosip kan semua orang pasti tertarik kan ya. Ibarat lo ngomong kayak tadi tuh kalimatnya pasti semua langsung dengerin, langsung put on ear for you gitu, oke? Yang ketiga, pakai bahasa tubuh yang ekspresif. Kalau lo pengen narik perhatian audiens lo, tubuh lo jangan kaku lah kayak kanebo kering gitu. Lo benar-benar harus ekspresif sama apa yang lo bicarain. Karena kalau ekspresi tubuh lo itu kuat, itu bakal ngaruh banget sama gimana audiens menerima pesan yang lo sampaikan. Bahasa tubuh lo itu harus bisa benar-benar nyesuain sama apa yang lo bicarain. Misalnya nih ya, lo lagi bicarain tentang semangat perjuangan. Nah, lo juga harus kelihatan semangat, tegas gitu. Jangan sampai kayak, gimana semuanya, masih semangat, terus habis itu badan lu kayak bungkuk-bungkuk kayak gini, lemes banget gitu, lesu, lunglai gitu, kayak nggak bertenaga. Nah, itu nggak ada ekspresifnya sama sekali. Dan kalau lu kayak gitu, lu bakal dicap sama audiensnya itu kayak orang nggak percaya diri lah, atau mungkin orang nggak nyiapin atau nggak niat tuh, paling parah ya teman-teman. Nah, pertanyaan deh Bang Dava, kenapa sih bahasa tubuh itu penting? Nah, gue jelasin nih. Karena public speaking itu bukan cuma soal kata-kata aja yang lo sampaikan, tapi tubuh juga bisa jadi bahasa lo buat nunjukin ke audiens kalau lo itu cool dan juga percaya diri teman-teman. Keempat nih, libatin audiens lo itu secara aktif. Ketika lo public speaking, lo harus benar-benar bisa buat materi atau presentasi lo itu lebih interaktif sama audiens lo. Lo harus bisa bikin audiens lo itu berpartisipasi secara aktif sama public speakingnya lo. Gimana caranya? Lo mulai dengan ajuin pertanyaan deh ke audiens. Misalnya minta pendapat mereka terhadap sesuatu. Atau lo juga bisa ngelakuin kegiatan singkat yang ngelibatin partisipasi audiens lo. Misalnya lo bilang kayak, yang bisa jawab bisa maju ke depan. Lo bisa juga tawarin hadiah ke mereka kalau bisa jawab pertanyaan dari lo, biar audiens semakin mau terlibat secara aktif. Kalau lo pakai cara-cara ini, audiens bakal tertarik sama materi atau presentasi yang lo bawain. Kelima ini penting nih. Pakai media tambahan. Waduh, kalau pas public speaking lo diizinin buat nampilin slide, itu tuh kesempatan banget sebenarnya buat narik perhatian audiens lo. Karena slide presentasi yang isinya misalnya grafik atau gambar yang lo tampilin bisa jadi alat yang kuat banget nih buat nyampein pesan kepada audiensnya lo. So, penting banget buat lo bikin slide yang menarik ataupun unik, yang bisa bikin audiens lo penasaran sama slide yang lo bikin.
Tapi lo juga harus ingat nih, slide yang lo bikin jangan sampai kebanyakan atau kalimatnya tuh panjang banget. Intinya yang bikin over information lah ya. Kalau gue pakai prinsip 30-20-10 kalau buat bikin slide. Coba cek di sini. Mungkin lo bisa isi slide lo pakai gambar yang menarik dan emang relevan sama topik pembicaraannya lo. Intinya slide lo tuh isinya poin-poin pentingnya aja deh. Nanti baru lo jelasin lebih lanjut kalau memang perlu dielaborasi gitu. Kan pas lagi sekolah lu sering banget bikin PPT pakai slide. Bikin PPT itu kan singkatan dari PowerPoint ya. Jadi poin-poinnya aja yang lu masukin ke slide. Jangan semuanya lu masukin kayak yang lu lakuin ketika lu lagi kuliah. Itu paragraf semua tuh, iya gak sih? Nah, pertanyaannya gini, Bang, kalau nggak dikasih kesempatan pakai slide gimana? Nah, kalau lu emang nggak diizinin buat pakai slide, gua ada tipsnya juga nih. Sebenarnya simple banget. Lu bisa pakai satu benda kecil yang relate sama topik pembicaraannya lo. Misalnya nih ya, topik pembicaraan lo itu tentang value diri sendiri gitu. Lo bisa pakai selembar uang berapapun nominalnya misalnya. Triknya gini, lo keluarin uang itu, ya kan, tunjukin ke audiens lo dan lo tanya sama mereka. Teman-teman, tahu ini nominal uangnya berapa? Iya, kayak motivator-motivator aja. Dan setelah itu lo bisa remukin uang itu sampai kusut, ya kan, lo pasti pernah lihat video ini masuk FYP lo deh, gue yakin. Terus lo tanya lagi sama mereka, setelah gue remukin nominal uang ini berubah atau enggak? Nah, pasti mereka bakal jawab enggak kan, nggak mungkin jawab iya gitu. Nah baru lo bilang, ya itu sama kayak diri kita masing-masing guys. Meskipun kalian diremehin, dihujat, dicaci, atau dibully, atau dicintai gitu ya, kalian semua tuh masih punya value masing-masing. Tinggal gimana lo mau ningkatin atau enggak. Yoi, keren banget kan, dari motivator gue. Gue yakin kalau lo pakai trik itu, audiens tuh bakal fokus buat ngedengerin lo dari awal sampai akhir, dan lo bener-bener dapet perhatiannya mereka gitu. Bendanya tuh nggak harus uang sebenarnya. Untuk topik apapun ya, lo bisa sesuaiin sama topik yang lo bawain. Keenam nih, penting nih, intonasi suara lo itu harus variatif. Kalau lo pengen semua audiens lo perhatiin apa yang lo omongin, lo harus bisa punya intonasi yang variatif. Kalau intonasi suara lo itu monoton, gitu-gitu aja, ya pertanyaan gue gimana audiens mau dengerin lo? Yang ada audiens malah bosen dengernya, ya nggak sih? Nih ya, biar intonasi lo itu variatif, lo bisa sesuaiin sama kata atau kalimat apa yang lagi lo omongin. Misalnya, ketika lo pengen nyampein sesuatu yang penting misalnya, dan krusial, lo bisa tekenin suara lo biar pesan yang lo sampein itu lebih menarik teman-teman. Contohnya, kita semua harus melakukan ini bersama-sama gitu. Atau bisa juga pakai intonasi suara penekanan tadi pas lo mau ngungkapin quotes-quotes bijak. Biar apa? Biar kelihatan lebih keren. Intinya, sesuaiin aja sama apa yang pengen lo omongin. Terakhir nih ya, jaga eye contact lo sama audiens, ya kan? Selama lo public speaking tuh, eye contact tuh penting banget loh teman-teman semuanya. Bukan bikin lo jatuh cinta sama audiens, enggak juga. Tapi kalau misalkan audiensnya itu nggak lo liatin, nanti pada kabur cuy, ya nggak sih? Nggak mungkin sampai kabur juga sih. Tapi paling audiensnya bete aja gitu. Karena eye contact itu sepenting itu guys, buat bikin audiens itu ngerasa dihargain. Ini juga bikin lo bener-bener kelihatan tampil pede dan oke. Tapi sayangnya nih ya, masih banyak banget orang yang takut eye contact sama audiens. Padahal kan audiens udah gigit ya, apalagi makan orang gitu kan. Nah, kalau misalkan lo takut, simple banget sebenarnya tipsnya. Walaupun udah pernah gue bahas di video yang ini, tapi gue bahas lagi sekarang. Lo tinggal lihat kedua alis matanya audiens. Jadi lo lihat antara kedua alis matanya audiens ya. Ini sering banget dilakuin sama banyak public speaker. Tips ini tuh ampuh banget buat lo yang takut ngelihat mata audiens, karena audiens itu ngiranya lo ngeliat matanya. Padahal sebenarnya enggak, lo ngeliatnya tengah-tengah antara alis matanya mereka. Ya wajar itu terjadi, kenapa? Karena panggung itu kan jauh, jadi mereka nggak ngeliat apakah lo lagi ngeliat mata mereka atau enggak gitu. Tapi kelihatannya kayak lo lagi eye contact sama mereka. Ya intinya tetap harus nyari cara gimana biar bisa eye contact sama audiensnya. So itu tadi beberapa tips dari gue, semoga tips-tips tadi bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau lo punya tips atau mau share pengalaman kalian, feel free banget untuk komen ya guys. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman lo. Kalau lo mau dapetin tips-tips public speaking lainnya, lo bisa subscribe channel gue. Dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya biar lo tuh gak ketinggalan video-video penting tentang public speaking dari gue. Lo juga bisa follow TikTok gue di @davaspeaks dan juga Instagram gue di @davaspeaks kalau lo mau in touch langsung sama gue. And we'll see you in the next video. Thank you.